Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Sudah Menikah Menumpang Mertua dan Pengangguran. Pasangan ini menangis melihat ibunya. Diceritakan Denny dan Mary sudah menikah 1 tahun. Denny bekerja sebagai koki di sebuah restoran, sedangkan istrinya sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya setelah hamil besar. Dalam kondisi sulit ini, ternyata sebuah peristiwa buruk menimpa Denny. Dia ditabrak motor ketika sedang perjalanan menuju tempat kerjanya, sehingga harus beristirahat di rumah untuk berobat. Di tahun ini ibu mertua sudah berumur 64 tahun. Setiap hari si ibu melihat anak dan menantunya hanya makan, minum, nonton TV, main game, dan tidur. Setiap hari dia hanya diam saja. Ibunya mulai gelisah serta khawatir. Anak dan menantunya sadar jika ibunya sedang gelisah memandangi kondisi keluarga anaknya. Harga susu sangat mahal. Penghasilan kalian bagaimana? Tanya ibu. Saya tahu ibu gelisah dan khawatir, tapi apa boleh buat? Kalau suami kondisinya begini, nanti saya akan menyuruhnya untuk segera bekerja setelah membaik, jawab si menantu. Semenjak ucapan ibunya ini, setiap harinya sang ibu selalu pergi jam 8 pagi, kemudian pulang jam setengah 12 siang, kemudian kembali lagi bekerja. Setiap ditanya kemanakah ibunya, jawabnya sedang menyebar brosur bersama ibu-ibu lainnya. Namun ketika pulang kerja, Denny memperhatikan jika ibunya kelelahan dan capek sekali. Kegiatan ibunya ini terus-menerus dilakukan sampai Denny bersama istri merasa tak enak, terus menumpang di rumah. 3 bulan kemudian akhirnya Denny bersama istrinya mengikuti ibunya keluar jam 8 pagi. Hanya ingin tahu apa yang dilakukan oleh ibunya. Pertama-tama ibunya singgah di tempat parkiran, kemudian mengeluarkan sepeda yang di depannya tergantung sebuah tas berwarna hitam. Di belakangnya ada sebuah bangku kecil. Kemudian jam setengah 9 pagi itu, ibu mengendarai sepeda pergi ke pusat toko. Di sana dia mencari tempat teduh, kemudian membuka resleting tas hitamnya. Dia mengeluarkan kain, sikat, semir sepatu, dan kain lap yang sudah kusam. Selang beberapa menit, seseorang datang lalu menyodorkan kakinya di hadapan ibunya, dan si ibu mulai menyelipkan rambut putihnya ke belakang dan membersihkan sepatu pelanggannya. Melihat kejadian itu, Denny bersama istri langsung pulang sambil mengusap air mata. Saat ibunya pulang, mereka pura-pura tak tahu apa yang telah dilihat seharian ini. Ibunya seperti biasanya meletakkan sayur di atas meja, kemudian menyiapkan makan malam. Ibu hari ini membeli seekor ikan. Biar ibu masakkan untukmu. Kamu sedang hamil besar, perlu banyak makan makanan bergizi. Melihat repotnya sang ibu, anaknya langsung mengambil alih masakan ibunya. Ibu duduk saja, biarkan aku yang masak. Ibu, maafkan aku yang selalu merepotkanmu. Denny mulai menangis. Ibu langsung mendekat lalu menyeka air mata Denny, sedang istrinya pergi ke kamar dan menangis di sana. Ibu sudah tua, nak, tidak perlu menangis karena ibu tak merasa direpotkan, ungkap ibunya. Maafkan kami, Bu. Tadi pagi kami mengikuti ibu dan tahu pekerjaan yang ibu lakukan. Mendengar jawaban tersebut, ibunya ikut menangis karena selama ini sengaja menyembunyikan pekerjaannya karena tahu anak dan menantunya sedang dalam kesulitan. Ternyata mereka malah mencari tahu kebenarannya. Ibunya menjelaskan jika ingin meringankan beban anaknya saja. Tapi anaknya sadar jika dirinya sudah menikah, masih menumpang mertua dan pengangguran. Mereka menangis karena melihat ibunya malah bekerja sebagai tukang bersih-bersih sepatu orang. Bukannya mereka yang bekerja, namun malah menyusahkan. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.